Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, salam kompak selalu. Salam mengudara buat teman-teman semuanya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti saya membuka paketan tanaman ini. Jadi seperti judul yang teman-teman baca, di kesempatan kali ini saya memesan tanaman bibit adenium atau Kamboja Jepang, teman-teman. Jadi ini perjalanannya sudah 10 hari dan di hari ke-10 nyampe ke rumah saya. Kita cek dulu apakah masih bagus. Nah teman-teman, jadi ekspektasi saya kira ini besar-besar teman-teman. Tahu-tahu yang nyampenya itu kecil-kecil kayak gini. Berarti saya harus menunggu sekitaran 1 bulan lagi ataupun 2 bulan lagi baru saya bisa melakukan percobaan kepada bibit-bibit ini. Padahal target awal adalah mereka sampai saya tanam untuk 1 minggu kemudian saya sudah bisa melakukan seperti grafting, program akar, dan lain-lain sebagainya. Tapi nyatanya agak sedikit kurang jadi rada kecil-kecil, tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur sampai ke rumah dengan selamat. Kayaknya sih semuanya bagus, hanya ada beberapa yang memang sudah agak coklat ataupun hitam. Untuk semuanya ini totalnya itu kurang lebih 70 bibit teman-teman. Jadi untuk harganya itu sudah dengan ongkir dapatnya itu sebijinya tuh 8 ribuan. Itu sudah dengan ongkir 1 bijinya 8 ribuan. Nah teman-teman, ini dia untuk semua bibit adenium atau bahasa lain kita sebut dengan Kamboja Jepang. Kita cek apakah mereka masih baik-baik saja. Semuanya masih baik-baik saja, akan tetapi ini yang sedikit berbeda adalah bonggolnya. Bonggolnya itu sudah agak sedikit lembek teman-teman. Tapi nggak apa-apa, daunnya, batangnya masih aman. Ini biasa terjadi di adenium yang pengirimannya jauh. Jadi bonggolnya ini lembek. Akan tetapi pada saat kita melakukan penanaman nanti seminggu sudah kembali membaik. Oke baik, ini langsung saja saya bakal merendam si bibit-bibit adenium ini menggunakan larutan B1 teman-teman. Jadi fungsinya itu biar si adenium itu yang layu-layu biar fresh lagi, dan sebelum mereka menerima tempat yang baru ataupun media tanam yang baru, saya ingin membuat mereka lebih fresh aja. Jadi larutannya seperti yang teman-teman lihat, 1 botol itu ini airnya segini aja, dan langsung saja saya merendam semua bibit adenium ini kurang lebih 30 menit aja cukup. Kalau misalkan lebih juga nggak apa-apa ya. Ini kita masukkan semuanya sampai dengan bonggol dan juga daun-daunnya, ini kita basuh semua teman-teman, kita rendam kayak gini semuanya. Nanti ini bakal bersih semuanya, bakal fresh semuanya, baik itu bonggol ataupun daun bakal kelihatan oke lagi. Oke baik teman-teman semuanya, ini setelah 1 jam. Teman-teman boleh merendamnya itu paling sedikit setengah jam, boleh 1 jam, boleh juga setengah hari, itu lebih bagus.
Cuman ini karena diburu dengan waktu maghrib, jadi cukup 1 jam saya melakukan perendaman. Bisa teman-teman lihat, ini mereka sudah beraura lagi. Jadi lebih fresh aja. Oke, kita siapkan media tanam. Jadi di sini saya bakal menanam mereka semua ke dalam botol minum yang sudah saya lobangin di bawahnya juga, supaya kalau misalkan kita siram dia itu langsung keluar airnya. Jadi usahakan untuk media tanam ataupun pot itu poros ya teman-teman. Jadi jangan sampai si adenium kita ini busuk, karena kalau seedling, ini namanya seedling kalau umurnya segini, seedling segini kalau misalkan kita biarkan dia itu lembab saja 2 hari saja, itu bakal terjadi pembusukan teman-teman. Memang belum kelihatan pembusukannya di atas ataupun di daun, akan tetapi untuk bagian akarnya itu sudah terjadi pembusukan. Untuk pembusukan daun itu terjadi kurang lebih 10 hari, yang padahal di bawahnya itu sudah kosong, sudah busuk. Jadi saya beberapa kali menemukan hal seperti ini. Saya menunggu, saya menyiram, oh daunnya masih bagus, ini itu, tahu-taunya pas saya tarik di bawahnya itu sudah busuk teman-teman. Oke, ini saya melakukan penyiraman pertama. Ini saya pakai air sisa bekas rendaman tadi. Jadi setelah seperti ini teman-teman gak usah siram 2 hari, gak apa-apa. Jadi biarkan dia kering saja, karena untuk pemula ini rawan sekali teman-teman, rawan sekali pembusukan kalau misalkan tidak terbiasa, apalagi penempatannya yang salah. Nah teman-teman, ini adalah setelah 3 hari. Jadi setelah 3 hari daunnya ada beberapa yang menguning, tidak apa-apa. Ini wajar, karena memang ini adalah faktor penerimaan tempat ataupun wadah baru. Nah jadi karena dia ini sudah mulai bagus, saya bakal langsung melakukan pemotongan atas ataupun pemotongan pucuk yang nantinya guna untuk membuat mereka itu bercabang. Seperti yang teman-teman lihat, ini kalau misalkan nanti saya tidak melakukan pemotongan pucuk, mereka itu bakal menjalar ke atas, tidak ada cabangnya teman-teman. Oke, jadi ini saya buang dulu daun-daun menguning. Kalau misalkan teman-teman mau pruning total juga nggak apa-apa. Jadi potong aja semua daun-daunnya itu, sisakan batangnya saja dan lakukan pemotongan pucuk aja, itu lebih bagus lagi. Tapi ini saya tidak melakukannya, saya hanya membuang daun kuning saja. Dan yang hijau saya biarkan, dan besoknya nih juga bakal kuning juga sih beberapa, biasanya seperti itu. Nah jadi untuk penyiramannya, saya setelah penyiraman pertama kemarin itu 3 hari yang lalu, saya belum melakukan penyiraman lagi teman-teman. Jadi saya biarkan begini aja dulu sampai media tanamnya itu benar-benar kering. Karena saya beberapa kali melakukan seedling seperti ini, saya tempatkan juga di area yang di luar, bukan yang terhindar dari hujan, tahu-taunya busuk. Jadi saya tidak menyiramnya sama sekali. Oke baik. Langsung saja saya bakal memotongnya seperti ini teman-teman. Saya ulang, jadi pemotongan ini berfungsi untuk membuat batang adenium itu mengeluarkan cabang ataupun tunas. Paling tidak dia mengeluarkan 2 paling sedikit, ataupun 3, 4, bahkan sampai 5 paling banyak. Tapi kalau misalkan untuk ukuran batang segini, biasanya mereka tuh sudah keluar 2 aja sih udah oke. Ini saya melakukan pemotongan untuk semua ya teman-teman. Jadi di next video teman-teman boleh subscribe, bunyikan juga loncengnya. Nanti kalau misalkan saya update video terbaru tentang adenium yang ini, teman-teman bisa langsung tahu. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah stay dari pertama sampai akhir. Salam kompak selalu, salam mengudara. Dan sampai di sini saja sedikit bincang-bincang kita tentang adenium yang kita beli online. Jadi walaupun adenium itu jauh sampai 10 hari pengiriman, termasuk dalam keadaan aman. Itu untuk adenium, tidak untuk tanaman bougainville atau lain-lain sebagainya, mawar dan lain-lain. Tapi kalau untuk adenium 15 hari
15 hari pengiriman di jalan masih oke-oke aja. Saya pernah mempraktekannya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.